Ya, selamat pagi buat anak-anak kami yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi ini kita bisa memulai aktivitas kita, dan besar harapan saya anak-anak kami dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pagi ini sudah siap untuk menerima materi dari Bapak Ibu Guru. Jadi pada pagi ini kita akan belajar dengan kompetensi baru pada komputer akuntansi, yaitu kompetensi dasar 38, dan tinggal 39 ya, 39, yaitu mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa, mencetak laporan keuangan perusahaan jasa. Itu kompetensi dasar keterampilannya. Ada tujuan yang harus kalian capai, yaitu menyajikan berbagai laporan keuangan dalam bentuk format file, dan mencetak dan menyajikan berbagai laporan keuangan dalam bentuk hard file. Pada perusahaan jasa, tidak asing bagi kalian apa jenis laporan keuangan yang harus dicetak, dan biasanya ada 3 atau 4 laporan keuangan yang penting pada setiap perusahaan, baik jasa, dagang maupun manufaktur. Yang pertama adalah profit and loss statement atau laporan laba rugi, yang mana isinya terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan menghasilkan laba atau rugi suatu perusahaan. Kemudian standar balance sheet atau laporan posisi keuangan, yaitu neraca. Dan secara manual ada tambahan, yaitu laporan perubahan modal untuk menginformasikan terkait dengan besar modal awal dan berapa besar modal akhir. Tetapi di dalam aplikasi Mayop tidak ditampilkan laporan perubahan modal, tetapi yang ada adalah standar balance sheet atau laporan posisi keuangan, yang mana menginformasikan terkait dengan harta suatu perusahaan harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal suatu perusahaan. Sedangkan yang terakhir adalah statement of cash flow atau laporan arus kas, ya, menginformasikan terkait dengan informasi kas dari awal sampai akhir. Dan catatan yang lain adalah reconcile report untuk melihat rekonsiliasi kas di bank. Ya, pasti ada juga penyesuaian kas di bank, ya, atau sering disebut rekonsiliasi bank. Dan ini tidak saya ajarkan lagi karena kemungkinan dan sudah pasti sudah diajarkan pada akuntansi keuangan bagaimana cara atau apa tujuan, apa pengertian daripada rekonsiliasi bank. Lalu apa saja akun-akunnya dan bagaimana cara membuat penyesuaiannya atau laporan rekonsiliasi kas di bank secara manual. Kita lanjut. Bagaimana cara melihat laporan keuangan pada aplikasi Mayop? Nah, tentu ini bisa dilihat apabila semua transaksi sudah diinput, ya, di dalam aplikasi Mayop, termasuk penyesuaian, akun, dan 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 penyesuai
Itu penyesuaian akun ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan video tutorialnya saya sudah kirim kepada anak-anak kami. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu kita coba belajar bagaimana cara melihat laporan laba rugi atau profit and loss statement. Ini aplikasi Mayop yang pernah saya buat dan ini sudah habis waktunya karena hanya 30 hari. Jadi sehingga nilai-nilainya pun tidak mencerminkan yang sebenarnya. Tapi yang paling penting di sini adalah cara untuk melihatnya. Setelah kita membuka aplikasi Mayop, contohnya file yang saya buka ini PT Abadi Selamanya, yaitu kita mengarahkan kursor ke menu reports, ya. Ini dia. Dari menu utama Command Center ini ya, menu Command Center, ya. Pilih menu report di bawah ini reportnya, ya, kita pilih. Kemudian pada salah satu submenu laporan yang ditampilkan, misalnya pilih account pada jendela to report ini, accounts, ya. Nah, ini index to report, ya. Pada jendela atau kotak dialog daripada index to report. Kemudian pilih jenis laporan keuangan yang akan ditampilkan, misalnya profit and loss accrual untuk melihat laporan laba rugi. Jadi untuk melihat laporan laba rugi kita lihat profit and loss scroll bar, ya. Profit and loss, ya, accrual maksudnya accrual, ya. Profit and loss ini, ya, laporan laba rugi. Ya, setelah itu klik customize pada bagian bawah jendela index to report. Ya, ini customize-nya kita klik. Ya. Kemudian atur tanggal periode laporan keuangan. Ya, kita atur apakah kita mulai dari Januari sampai 31 Desember, ya. Atau hanya untuk bulan Desember saja, berarti Desember ke Desember. Nah, setelah itu atur tanggal, klik display dan laporan keuangan akan ditampilkan pada layar monitor. Display. Nah, ini laporan keuangannya. Ini belum sempurna, ya, karena belum diinput semua bukti-bukti transaksinya, ya. Jadi kalau kita mau save ini, kalau kita print ini atau dikirim kemana, ya ini dia, ya. Nah, itu langkah-langkah untuk melihat laporan laba rugi. Lalu bagaimana melihat neraca, ya? Melihat neraca, ya, kita pilih report, account, lihat balance, ya. Neraca, lihat. Kita lihat sini satu persatu, ya. Nah, ini standar balance sheet, ya. Customize, atur tanggal 31 Desember, display. Nah, ini dia, ya. Apalagi mau dilihat yang misalnya, ya, buku besar, ya, secara satu persatu. Belum kita atur. Nah, tanggalnya ini, ya, display. Ya, ini nggak mau dia karena belum kita input, ya. Ini buku besar, ini neraca saldo, trial balance, ya. Kemudian masuk ke rekonsiliasi bank tadi. Ini dia rekonsiliasi bank ini. Sedangkan arus kas ini. Ya. Ini arus kas. Baik, demikian. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Shalom.